اللهم صل على سيدنا محمد وأكبر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Silakan saudara-saudaraku yang di bawah, silakan bila ada yang mau ditambahkan atau ada yang bertanya silakan. Kang Lanang Sejati, dari mana asalnya Kang Mas? Surabaya. Surabaya ya, dekat dengan saya ya. 1 jam sampai Pasuruan. Lewat tol tapi ya. Iya. Tapi saya sudah ada di Langkat ini, Kang Mas. Sudah hampir 3 tahun ini hijrah. Oh iya. M. Hasanuddin, silakan. Ini ada pertanyaan ini dari sahabat. M. Hasanuddin, Assalamualaikum. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dari mana Kang Mas? Bentar Pak, suaranya dari Tanggamus, Lampung. Dari Lampung. Suara saya bisa didengar Kang Mas? Ya, lumayan sekarang ya. Terang lah. Sekarang bisa didengarkan ya, alhamdulillah. Kang Muhammad Hasanuddin tentunya sudah mengikuti kajian-kajian tadi kan tentang syahadat. Bila ada pesan-pesan atau tambahan buat saya terutama dan buat kita semua, silahkan Kang Mas tentang syahadat. Yang pertama salam silaturahim Pak. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak wingi nggih pun nyimak dereng izin niki nggih. Izin nyimak. Sami nyimak. Sampai nyimak ngaos kula nggih nyimak sampean sami-sami nyimak nggih. Sami nggih. Alhamdulillah. Mungkin ada tambah-tambahan dari Kang Lanang Sejati sama Kang Hasanuddin tentang syahadat, monggo. Di sini sama kok, saya sama, Anda sama-sama hamba Allah, sama-sama makhluknya Allah. Sama-sama belajar, ya kan Kang Mas? Iya. Tapi yang satu ini hamba Allah yang butuh banyak didoakan ini Pak. Iya sama. Masih sering bimbang, masih sering. Iya sama Kang Mas, saya pun juga begitu. Banyak sama, belajar. Tidak ada bedanya. Sama, tidak ada bedanya. Alhamdulillah ada tamu lagi nih Kang apa ini? Kang Afe. Silakan Kang Afe. Assalamualaikum. Itu mic-nya di mute itu dibuka lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah. Lanjut Bah, saya nyimak dulu, saya juga baru gabung ini, baru masuk. Oh baru gabung, ya ini tentang temanya tentang syahadat. Bila syahadat itu Allahnya gaib, Nabi Muhammadnya apalagi sudah wafat 14 abad yang lalu. Jadi mana mungkin kita bisa bersyahadat kepada yang tidak ada, ya kan Kang Mas? Berarti ini sebelumnya begini ya Pak, bener nggak? Niat ingsun ngaos lillahi ta'ala, ngoten Pak? Iya, ini ikuti aja sudah. Nggak usah pakai diat-diat lagi, ikuti saja. Anda bisa mendengarkan ya karena uripe Allah. Anda bisa menyimak ya karena uripe Allah. Anda paham ya karena uripe Allah. Semuanya karena uripe Allah saja, ya kan Kang Mas? Karena terkadang bingung Pak. Baik bingungnya kayak gini. Kalau saya di sini merasa jauh dari guru tasawuf, bahkan
terkadang ragu-ragu ketika saya kadang melihat di YouTube atau di TikTok, kadang kan ini sudah istilahnya tinakdiri Allah kayak gitu. Kadang saya semakin yakin seperti itu, Pak. Ya, memang manusia takkan pernah luput dengan takdirnya Allah. Apa maknanya bila tak ada hidup, bila tak ada uripe Allah, ya tidak ada takdir, ya kan? Jadi semua berjalan dengan takdirnya Allah. Orang yang beragama Islam, ya takdiri Allah. Orang yang beragama Nasrani atau Kristen, ya takdiri Allah. Orang yang beragama lain pun juga semuanya ya takdirnya Allah, ya kan? Kalau kita sudah memandang yang ada hanya takdirnya Allah, ya indah hidup ini. Jadi tidak gontok-gontok. Iya kan, Kak Bas? Kang yang di atas ini, monggo. Assalamualaikum. Salam kenal, salam santun. Waalaikumsalam. Murid. Monggo bila ada yang ditambah-tambahkan di sini, khususnya saya pun juga ngaji juga. Monggo sama-sama belajar. Silakan Kang Mas, apa yang mau Saya setuju dengan Kang Murid. Namanya syahadat itu persaksian, bukan pembacotan. Kalau sudah menyaksikan, buat apa ngomong ini itu lagi? Ya enggak, Kang Murid. Okay. Jadi kalau memang sudah benar-benar disaksikan kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku ya enjoy saja, akhirnya tenang, damai, indah, ya kan Kang Mas? Iya, begitulah kira sebenarnya. Ini ada pertanyaan Kang Mas ya. Sebenarnya kita bisa kita jawab bersama-sama. Ini ada pertanyaan. Kalau manusia belum menyaksikan apa dia lulus jaminan surga, apa belum dikatakan lulus? Maknanya apa lulus masuk surga, apa tidak lulus bila belum menyaksikan? Monggo Kang Mas, kita jawab bersama-sama. Monggo Kang Mas dulu, monggo. Silahkan. Abah suaranya kecil, Abah. Apa headset saya? Suara saya kecil. Kenapa sekarang udah bagus sekarang. Iya. Ya, itu ada pertanyaan dari saudara kita itu. Kalau manusia belum menyaksikan apa dia lulus jaminan surga, apa belum dikatakan lulus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Mas, dijawab bersama-sama. Silakan Kang Mas. Gantian, saya kan sudah ngomong terus mulai tadi. Gantian, monggo Kang Mas. Nyuwun sewu ya sebelumnya ya, minta maaf gitu kalau misalnya nggak sopan. Ini juga bukan kebenaran yang mutlak gitu. Kalau menurut aku surga itu kan bukan tujuan gitu. Jadi kalau misalnya surga itu bukan tujuan, rasanya nggak elok kalau kita nanya apakah kita udah lulus jaminan masuk surga atau belum gitu. Mungkin kita kembali ke tujuan itu, tujuan kita juga kan. Kita kan seorang hamba gitu. Iya, kita kan hamba gitu. Kalau misalnya surga atau neraka itu kan hanya konsekuensi dari apa yang kita lakukan di dunia ini gitu. Jadi kalau misalnya hamba, ya udah sadar diri hamba gitu. Kalau dari saya sih itu, mungkin yang lain juga bisa. Alhamdulillah atas jawabannya, mantap sekali. Silakan Kang Mas yang lainnya, silakan urun rembuk. Ayo silakan Kang Mas. Surga itu kan seluas langit dan bumi ya Kang Urip. Leres. Seluas langit dan bumi kata Allah. Ya jadi kalau seluas langit dan bumi berarti surga itu ada juga di bumi. Cuman kita yang surga di bumi ini sudah pernah nengok nggak, pernah ngerasakan nggak? Kan itu masalahnya. Kita tahu nggak surganya kayak mana? Kan katanya seluas langit dan bumi, berarti kan di bumi juga ada surganya.
alhamdulillah ada 2 jawaban sudah. Monggo Kang Mas, yang lainnya urun rembuknya kita bahas bersama-sama. Silakan Kang Mas. Kang Muhammad. Ngomong-ngomong, suara saya kecil atau suara dari Kang Urip nih? Suaranya sampai menggelegar, sip, bagus. Tapi suara saya enggak tahu. Kira-kira diterima dengan jelas suara saya? Iya. Jelas, tapi kadang-kadang suaranya kecil. Iya, mungkin sinyalnya Kang Mas. Tapi sekarang jelas kok. Iya, sinyalnya. Iya, dilanjut. Mungkin Ya, mungkin silakan, butuh khusuk kali biar dengar jelas. Kang Hasanuddin sama Kang Lanang, silakan jawabannya. Lulus dan tidaknya masuk surga. Intinya begitu. Kalau yang izin ya Pak, kalau saya kan santri basicnya. Jadi kalau dulu saya belajar, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi untuk mengkupas apakah hanya di lisan, apakah itu belum, Pak. Syukur di kajian ini bisa saya lebih jelas lagi. Monggo pengarahannya. Alhamdulillah. Monggo Kang Mas Lanang, monggo. Saya nyimak aja, Gus. Nyimak aja, iyalah. Saya sedikit menambahkan ya jawaban. Apa bisa dijamin kalau belum syahadat bisa masuk surga? Maknanya kita saja belum ketemu yang memiliki surga. Kok mau ujuk-ujuk masuk surga? Seumpama begini. Saya bawa uang 150.000 untuk beli beras. Ibaratnya 150.000 itu ganjaran saya yang aku akui sebagai ganjaran atas hasil jeripayaku ibadah, sholat dan sebagainya. Aku bawa ke toko untuk beli beras. Kira-kira apakah saya barter atau jual beli langsung dengan berasnya? Atau saya harus ketemu dulu yang memiliki beras? Logikanya kan begitu. Jadi kalau aku barter dengan atau jual beli dengan beras ini ada yang punya, yakni yang jeragan pemilik beras. Aku harus ketemu yang memiliki beras dulu, baru aku bisa mendapatkan beras. Iya kan Kang Mas? Iya. Jadi untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga, ya harus ketemu dulu dengan yang punya surga. Alias syahadat dulu, ketemu langsung dulu, baru diberikanlah surga itu. Surga di sisi Allah itu apa sih? Beda loh surga di sisi Allah dan surga di sisi manusia. Kalau surga di sisi manusia kan goib besok. Namanya goib, ya ndak ada wong goib, ya kan? Surga Allah itu nyata. Ketika manusia, ketika hamba kekasih Allah sudah kembali ke sisinya Allah, yaitulah surga. Di dalam firman-Nya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi masuk surga harus jiwanya tenang. Bagaimana sih cara mengaplikasikan jiwa kita agar tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, rojiunkanlah hidup yang bukan hidupmu, badan yang bukan badanmu itu kepada Allah yang berkuasa atas hidup dan badan dengan rela dan ridho. Maka bila kita sudah menyerahkan hidup dan badan ini, serta apapun yang terjadi aktivitas di dalam hidup dan badan, kita sudah persembahkan dengan rela dan ridho, maka Allah pasti ridho. Bila kita tidak rela dan tidak ridho melepaskan hidup badan ini serta ibadah yang kita lakukan kepada Allah, ya mana mungkin dapat ridhonya Allah. Wong kita masih jadi Tuhan, ya kan Mas?
Jadi untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian jiwa ya harus pasrahkan dirimu kepada Allah. Maka Allah akan menjadi penguasamu. Allah akan menjadi pelindungmu. Allah akan menjadi penjagamu. Allah akan menjadi apa yang kau inginkan agar tercukupi di dalam surganya Allah ini. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya itulah syarat hati agar kita tenang. Kalau sudah begitu maka fadkhuli fi ibadi, itulah yang dimaksud hamba-hamba yang mengabdi. Itulah syahadat, itulah sholat, itulah zakat, itulah puasa, itulah haji. Tunggal sudah jadi satu di dalamnya. Di dalam syahadat itu maknanya ketika kita melaksanakan sholat, syahadatnya sudah lurus, lilahnya sudah lurus. Ketika kita mengerjakan puasa, puasanya sudah lurus. Ketika kita menjalankan ibadah umroh atau haji, sudah lurus. Kenapa? Karena semua ini dikuasai oleh Allah. Lillahi ta'alanya otomatis. Karena kita sudah memulangkan hidup dan badan yang bukan milik kita kepada Allah, maka semuanya ya diperankan Allah, dijaga oleh Allah, maksum. Ketika manusianya sudah menjadi hamba-hamba yang mengabdi, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya inilah surganya Allah. Ketika manusianya sudah kembali kepada Allah, pasti masuk surga. Tapi bila manusianya ora gelem bali marang pangerane, akan tetapi manusianya jadi Tuhan tu sendiri di dalam dadanya, ya tinggal di neraka terus. Akhirnya sholatnya menjadi neraka baginya, ibadahnya menjadi neraka baginya, puasanya menjadi neraka baginya. Kenapa? Karena tidak bisa lillah, tidak bisa kembali kepada Allah, alias li nafsi. Masih diaku-akui semua perbuatan ini jadi kuasa manusianya. Allah ora bisa opo-opo. Berarti kita selama ini tidak sadar telah menghina, merendahkan martabat Tuhan itu sendiri di dalam dada kita. Iya enggak, Kang Mas? Siap, Abah. Bisa diterima? Berarti syahadah yang di sini ya kalau di levelkan sudah tinggi ya Pak. Artinya kalau syahadah ketika kita masih belajar syahadah itu kan masih kepikiran surga, masih kepikiran neraka, masih yang lainnya. Ketika syahadahnya sudah di level dalam kajian ini sepaham saya mungkin kan sudah tidak otomatis masuk surga. Ya kan? Otomatis masuk surga. Maknanya surga itu apa sih? Kan katanya surga itu ketika aku pingin minum, kling, minumnya datang. Pingin makan, kling, makanan datang, ya kan? Bayangannya kan begitu, ya enggak? Terus ketika Anda sudah memahami syahadat yang seperti ini, ketika Anda ingin minum di dalam hati Anda, kun, kata Allah, diperintahkan, minumlah. Ketika kita minum seperti ini, saya contohkan Kang Mas ya. Bismillah. Mohon maaf ya ngopi ya. Inilah yang dimaksud fayakun. Kun fayakunnya Allah. Inilah yang dimaksud surga. Pingin minum, minumannya sudah ada, tinggal minum. Pingin makan, makanannya sudah ada, tinggal makan. Pingin ngerokok, rokoknya sudah ada, tinggal ngerokok. Coba kalau Anda ada hidup. Apakah Anda bisa ngerokok, bisa makan, bisa minum, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, dan bisa bekerja, dan sebagainya. Iya kan, Kang Mas? Kalau gini, Bah. Untuk mencapai kesadaran, pemahaman, sampai ke iman yang seperti itu, gimana caranya, Bah? Kan Anda sudah mengatakan tadi, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, ya kan? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Jadi sudah masuk surga. Dakhala itu kan fi'il madhi, ya kan? Dakhala wis mlebu surga.
bukan akan. Kalau akan besok. Maknanya kalau sudah tiada dirimu di hatimu yang ada hanya Allah, ya itulah surga. Kita selalu diutus oleh Allah, duduk diutus Allah, makan minum diutus Allah, sholat diutus Allah, ibadah diutus Allah, sehingga di dalam hati kita tidak merasa mengaku-akui lagi bahwa semua pergerakan yang ada di dalam kehidupan ini gerakku, tidak bisa ngaku-ngaku lagi. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين